Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak sekolah minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah sekolah minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah sekolah minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Guru Ayub. Selamat pagi Ibu Guru Yudit. Bagaimana kabarnya? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Ya, kita bersyukur buat kasih penyertaan Tuhan. Kemarin kita boleh merayakan Paskah. Ya, walaupun kita melaksanakannya secara online, tapi itu semua karena penyertaan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kita. Ya, saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Silakan berdiri. Kita menyanyi kasih Yesus manis dan indah. Ya, yang tahu gerakannya kita bergerak bersama-sama. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, kasih Yesus tinggi dari langit dalam, dari lautan luas, dari samudra. Oh, kasih Yesus. Kita mulai ibadah kita. Tuhan ada bersama dengan kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, kita bersyukur buat kasih penyertaan Tuhan. Tuhan sudah memberkati kehidupan kita 1 minggu yang lalu. Ya, kita menyanyi burung pipit tidak menanam. Pasti Tuhan pelihara, terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Ya, anak-anak sekolah minggu, saat ini kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa yang telah kita lakukan. Baik itu ya, kita masih tiap dengar-dengaran sama orang tua, masih sering ganggu kakak dan adik, masih sering malas membaca Alkitab. Ya, mari lipat tangan, tutup mata, semua ikuti apa yang Ibu Guru katakan. Kita mulai. Tuhan Yesus, kami bersalah. Ampuni kami Tuhan. Amin. Ya, karena kita telah mengakui dosa kita kepada Tuhan, mari dengarkan berita anugerah dari Yohanes pasalnya yang pertama,
ayatnya yang ke-29b yang berbunyi, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Amin. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Ya, kita menyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Kepada Ibu Guru Made dengan kasih dipersilakan. Terima kasih Ibu Guru Yudit. Selamat Paskah anak-anakku yang ada di rumah. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Mari siapkan hatinya, duduk yang tenang, tidak cerita lagi kiri kanan. Kalau ada di sampingnya. Tetapi kalau sendiri tetap tenang anak-anak Tuhan. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan semuanya lipat tangan. Tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh kembali beribadah. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Ajar kami untuk tetap dengar-dengaran. Ajar kami Tuhan untuk selalu belajar Alkitab. Supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu dan menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Hari ini Ibu Guru akan bercerita lanjutan cerita Paskah. Nah, kalau kita sudah tahu bersama bahwa Yesus telah bangkit, ternyata masih ada kisah lanjutannya. Saat itu, murid-murid sedang dalam perjalanan hendak pergi ke kubur Yesus. Tetapi pada saat yang sama, para penjaga-penjaga yang sudah ada di kubur Yesus pergi menemui para imam-imam kepala. Sebagian dari mereka lalu bercerita dan mengatakan bahwa kubur itu sudah kosong. Tidak ada lagi mayat Yesus di dalam. Kemudian para tua-tua dan penjaga mulai berdiskusi. Mereka merencanakan suatu hal, yaitu mereka harus berkata bohong. Mereka harus mengatakan bahwa mayat Yesus telah diambil pada malam hari oleh murid-muridnya. Dan sebagai imbalan, para penjaga-penjaga itu akan diberikan sejumlah besar uang. Dan kalaupun nanti wali negeri tahu bahwa mayat Yesus sudah tidak ada, para tua-tua atau imam-imam kepala yang akan berbicara kepada wali negeri itu. Jadi penjaga tidak akan dapat masalah. Akhirnya para penjaga itu bersepakat dan mereka pun berbohong, mengatakan bahwa mayat Yesus telah diambil oleh murid-muridnya. Anak-anak Tuhan, kita diajarkan pada pagi hari ini untuk tidak berkata bohong. Kita harus selalu berkata jujur, sekalipun kita akan diberikan imbalan. Entahkah itu uang, entahkah itu misalnya kue oleh teman-teman kita. Dan mengatakan bahwa, yang kau bilang nah, kalau saya habis curi uang, ini ku kasih kok kueku sedikit. Itu tidak boleh. Kita harus tetap berkata jujur. Apapun yang terjadi, entahkah itu baik, entahkah itu buruk, tetapi kita harus tetap berkata jujur. Amin firman Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab. Mari sama-sama membuka Alkitabnya dari kitab Matius pasal 28. Pembacaan kita pada pagi hari ini Matius 28 dari ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Tetapi pagi hari ini Ibu Guru akan membacakan dari ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13.
Mari perhatikan Alkitabnya, sudah dibuka dari Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Ibu guru akan bacakan ayat 12 dan 13. Firman Tuhan, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Amin. Mari sama-sama anak-anak Tuhan kita akan berdoa Bapa kami. Duduk yang tenang, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan mengumpulkan pundi persembahan kita. Ya, mengingatkan kembali bahwa pundi persembahan yang akan kita kumpulkan itu bisa kita setor, minta tolong kepada orang tua untuk membawanya ke gereja, karena di depan gereja ada kotak persembahan untuk ibadah sekolah minggu. Ya, sambil pundi kita jalankan, kita menyanyi, dia disalib, dia mati. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Ya, anak-anak Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa syukur. Mari kita kembali tenang, kita lipat tangan kembali dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan mengajarkan kami untuk selalu berkata jujur atau tidak berkata bohong. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus menerima persembahan kami supaya bisa dipakai dengan baik untuk memuji nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saat ini cuaca yang mungkin kurang baik. Tuhan tolong ajar kami untuk selalu menjaga kesehatan. Ajar kami juga untuk tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan jika dalam ibadah kami pada pagi hari ini mungkin menyedihkan hati Tuhan. Terimalah ibadah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, ya silakan berdiri. Kita menyanyi lagu theme song Paskah kita, Ku Miliki Yesus. Ku miliki Yesus, ku miliki hidup kekal. Ku miliki Yesus, ku miliki hidup kekal.
Yohanes 5 ayat 11-12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Yesus. Barang siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup. Barang siapa tak memiliki Yesus, dia tidak memiliki hidup. Ku miliki Yesus, ku percaya Dia mati untuk selamatkanku. Ku miliki Yesus, ku percaya Dia Tuhan yang hidup. Ku miliki Yesus, ku miliki hidup kekal. Ku miliki Yesus, ku miliki hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Ya, kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Ya, silakan duduk kembali. Ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati.